Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas analisa sistem tenaga. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara melakukan sebuah tipikal perhitungan single line to ground fault dengan eh, single line diagram yang sudah diberikan dan sudah kita buat sequence impedance pada video sebelumnya ya. Jadi kita sudah diberikan sebuah single line diagram. Kemudian dari single line diagram tersebut kita konstruksikan, kita tahu informasi dari reaktansi setiap komponennya, baik itu positif, negatif maupun zero sequence. Kita tahu posisi gangguannya di mana. Kemudian kita ingin menghitung berapa besar IF pada titik gangguan atau E fault pada titik gangguan. Nah, tahap yang pertama telah kita lakukan dan ini setelah kita lakukan bersama pada video sebelumnya, yaitu membuat sequence network ya, positif, zero, positif, negatif dan zero sequence, kemudian menghitung Thevenin equivalent dari setiap sequence network tersebut. Nah, kemudian dari single line diagram ada beberapa hal secara umum bisa kita ketahui ya. Anggaplah ini ada tiga buah fasa A, B, dan C. Gangguan itu terjadi pada fasa A ya. Nah, ketika gangguan single line to ground ya terjadi pada fasa A, bolted fault di mana ZF sama dengan 0. Nah, ini diberikan keterangan bahwa impedansi yang terbentuk antara titik gangguan dengan ground itu adalah nol ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu ya, IA fault itu kita yang dicari ya. IB dan IC ini nol ya. Ini nol karena kenapa? Semua arus sudah tersuplai ke sini, ke titik gangguan ya, di titik A menuju ke ground. Nah, dari sini kita bisa cari IF 0, IF 0 sequence, IF positif sequence, dan IF negatif sequence ya. Di mana ini diberikan oleh matriks ini sepertiga dikali dengan operator alfa ya. Kemudian dikalikan dengan IA volt yang kita cari, kemudian IB volt ini 0, IC volt juga 0. Sehingga E volt zero sequence sama dengan E volt positif sequence sama dengan E volt negatif sequence. Itu sama dengan sepertiga IA volt. Nah, ini keterangan umum yang kita peroleh. Nah, tadi yang zero sequence yang sequence network yang sudah kita gambarkan ini kita gabungkan menjadi satu ya, menjadi satu network ya. Sehingga nah baru kita pahami bahwa kenapa hanya positif sequence network yang ada sumber tegangannya ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung secara sederhana berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini ya, dengan cara nilai impedansi pada setiap sequence itu kita gabungkan ya. Kemudian di sini ada 3 ZF, 3 kali Z volt di mana ZF ini adalah 0. Kemudian cara cari I itu adalah tegangan dibagi dengan impedansi. Ya langsung saja tegangan diketahui 1,05 sudut 0 derajat dibagi dengan nilai impedansi dari ekivalen Thevenin pada setiap sequence network yang sudah kita gabungkan menjadi satu ya. Ini ada positif sequence, kemudian ini negatif sequence dan zero sequence. Kita gabungkan menjadi satu sehingga cara mencari arusnya adalah membagi tegangan dari sequence network yang sudah digabungkan ini dibagi dengan seluruh penjumlahan impedansi yang ada pada sequence network tersebut. Nah, sehingga dengan asumsi ini ZF-nya 0 ya. Tadi bolted fault ya. Bolted fault maksudnya tidak ada impedansi yang terbentuk antara fasa A dengan ground ya. Jadi impedansinya 0. Sehingga kita dapatkan IF positif sequence itu sama dengan min J 1,694 ya. Dan itu nilainya sama dengan IF negatif sequence, juga sama dengan nilainya IF zero sequence. Nah, berdasarkan matriks impedan matriks untuk mencari sequence network ya, untuk mencari nilai sequence yang kita perlihatkan tadi di atas, itu IF zero sequence, IF positif sequence sama IF negatif sequence sama dengan sepertiga I
A fault ya. Tadi kan kita cari arus pada line A. Nah, mencari arus pada line A ya tinggal kita balik rumusnya. IA fault itu sama dengan IF positif sequence atau IF negatif sequence atau IF zero sequence dikalikan dengan 3. Sehingga IA fault itu adalah min J 5,8. IB sama dengan 0 dan IC sama dengan 0. Nah, sekarang sudah kita dapatkan ya IA fault itu adalah min J 5,8. Tapi ini masih dalam bentuk per unit. Jadi kita masih perlu melakukan perubahannya ke dalam bentuk nilai sebenarnya berapa ya. Nanti akhirnya bisa kita bandingkan ya dari setiap gangguan terjadi, yang mana gangguan yang memiliki kontribusi nilai arus yang cukup besar ya, antara single line to ground fault, double line to ground fault, atau line to line fault. Nah, kita kembalikan ke nilai sebenarnya ya. Sebelum kita cari nilai sebenarnya ya, kita cari base-nya dulu, di mana base arus itu adalah S base dibagi akar 3 kali KV base. S base diberitahukan di soal itu adalah 100 kali 10 pangkat 6 VA dibagi akar 3 kali 13,8 KV. Kemudian ini kita dapatkan adalah 4183,69 ampere. Nah, untuk sistem yang tadi itu pada pada titik gangguan itu memiliki I base 4183,69 ampere. Nah, mencari I aktual bagaimana? I aktual adalah IF base dikali dengan IFPU. IF base kita ketahui, kemudian I aktualnya juga kita ketahui. I dalam per unitnya juga kita ketahui. Sehingga ini keduanya kita kalikan. Saya hanya menuliskan magnitudenya saja, tidak menuliskan sudut ya. Jadi arus gangguan yang terjadi pada sistem tadi adalah 24,65 kilo ampere atau 24.650 kilo ampere. Ya, jadi kira-kira demikian cara mencari arus gangguannya. Tahapan untuk mencari arus gangguan itu saya rasa cukup simple. Yang agak sedikit rumit nanti adalah pada saat membentuk sequence network dan mencari Thevenin equivalent dari setiap sequence. Demikian tutorial power system analysis pada hari ini yang berjudul atau tentang menghitung arus gangguan pada kondisi gangguan single line to ground. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.